Selamat siang, apa kabar semuanya? Wah, meriah banget ya di sini, Ju. Emang ada apa ya? Iya nih Bel, kita mau ngerayain ulang tahunnya Tuhan Yesus. Wah, pantas aja wajah-wajah teman yang di rumah terpancar gitu loh auranya sampai ke sini. Iya, nah sekarang kita mau ngapain aja nih? Kita beritahu dulu ke teman-teman kita mau ngapain aja nih, Ju. Oke, nah sekarang kita sudah ada dalam pembukaan. Setelah ini kita akan melakukan ibadah bersama-sama, lalu akan dimeriahkan oleh perayaan Natal. Jadi sehabis doa berkat, teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, karena akan ada banyak banget kegiatan yang oke? Gimana kalau kita ngedengerin dulu sambutan dari ketua panitia perayaan Natal ini dulu? Iya benar banget. Kepada Bapak Dwi Indarto Hutomo kami persilahkan. Shalom. Mana suaranya? Shalom. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia sekali pada siang hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun di tempat ini. Baik yang onsite di Geraha GSJS maupun yang ada di rumah masing-masing, di sekolah masing-masing ya, di tempat masing-masing kita. Kita bersyukur karena kita dikumpulkan. Kita dapat beribadah tahun 2021 ini. Kita bersyukur Bapak Ibu, anak-anak sekalian, karena kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Yesus yang adalah firman telah datang ke dalam dunia, telah menjadi daging, telah menjadi manusia, menjadi juru selamat setiap umat yang sudah jatuh dalam dosa. Dan di dalam Natal ini kita kembali lagi memperingati akan peristiwa Natal. Memang Natal tidak diperingati, itu sudah hadir, sudah nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat beribadah, kita dapat berdoa, kita dapat memuji Tuhan. Tidak ada jarak lagi, tidak ada penghalang lagi. Karena Allah sudah berinkarnasi, Allah sudah menjadi manusia. Nah itu pesan saya dalam Natal ini, saya sungguh berbahagia, saya sungguh sangat senang. Karena tahun-tahun kemarin, bagaimana kita tidak bisa berkumpul, bagaimana karena pandemi, kita tidak bisa berjumpa. Seperti ini pun juga hanya separuh, hanya seberapa yang hadir. Tetapi sungguh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tetap nyata menyertai kita. Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan di dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir, untuk Ibu Enda dari Kemenak. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Bapak Purnaman dari KKG SD, Ketua ya, kami bersyukur. Pak Ekos dan Ibu Lulus sebagai pembina kami yang sudah membina kami di dalam kegiatan Natal ini. Sudah sangat banyak dukungan. Kepada Pak Erwin juga yang sudah memberikan semangat dukungan kepada kami. Juga kepada GSJS tempat ini, Pastor Andrew, terima kasih banyak karena sudah membuka pintunya untuk kita dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Gereja 1 jam saja sudah membuka akan tempatnya kita dapat melayani bersama di sini, bersama tim, bersama pemain musik yang anak-anak ini dikumpulkan di dalam PXOU. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Ketua MGMP. Dan dari tim dinas kami sangat mengucapkan syukur terima kasih. Dinas Pendidikan sudah mengizinkan kami, mendukung kami, memberikan kesempatan untuk dapat ditayangkan YouTube ini dari Dinas Pendidikan dan dari tim yang ada yang hadir menemani, menyertai kami di dalam kegiatan Natal ini. Sungguh sangat bersyukur, berterima kasih atas setiap dukungan dari Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya. Natal ini adalah semua, bukan Natal yang hadir di sini saja. Karena Yesus datang ke dalam dunia untuk kita, manusia yang berdosa. Kiranya kita dapat memperingati Natal, merayakan Natal dengan sukacita, kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah acara ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Iya, benar sekali. Ada teman-teman dari BXOU, Be Extraordinary You, yang akan bercerita tentang salah satu cerita tokoh Alkitab kepada kita nih. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan dia sampai ia melahirkan anaknya. Timu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yesaya 41 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Siapa di sini yang bersuka cita? Mari sama-sama kita pakai berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah mari sama-sama kita pakai berdiri bersama-sama. Come on. Mari sama-sama tepuk tangan yang paling dahsyat. Come on. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Wow. Sama-sama katakan. Firman terangi jalan. Come on. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari sama-sama tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Come on. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Ayo berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus kami. Haleluya. Sama-sama katakan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan. Amin. Hadapi segala tak. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari angkat tanganmu katakan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Sama-sama katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan. Amin. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari anak-anak yang percaya katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari angkat tanganmu katakan, hanya di dalam nama Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Mari sama-sama tepuk tangan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamat. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Sedia kemenangan bagiku selama-lama. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari semua yang percaya katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan suara sebelum duduk, sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Tuhan Kau datang untuk menebus segala dosa manusia Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus Kaulah juru selamatku. Bagi saat gelapku, Kau hintu bagi setiap jalan. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama katakan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi saat jalan. Mari angkat tanganmu katakan, Yesus Kaulah juru selamatku.
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Mari umat Tuhan yang percaya katakan, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Mari yang percaya katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia mati bagi kami. Dia Raja di atas segala raja. Mari angkat tanganmu katakan, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami. Daniel, come on. Come on Daniel, come on. Mari sama-sama tepuk tangan, come on. Hanya nama Yesus dimuliakan, come on. Yang di YouTube sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, hey. Mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Come on. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, menebus di atas segala raja. Yang percaya katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus, Dia. Mari nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, come on. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari ikuti gerakan saya Bapak Ibu Saudara. Glory, glory bagi. Mari angkat tanganmu sama. Nyanyi glory, hey. Glory, glory bagi Sang Raja. Come on, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari sama-sama. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Come on. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus selamat dunia. Mari akuilah Sang penebus selamat dunia, Sang penebus selamat dunia. Yang percaya Dialah Tuhan yang datang ke dunia ini, mari sama-sama berikan tepuk tangan. Come on. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come on. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. God, ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Karena Dia katakan ini, come on. Aku jalan kebenaran
dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari angkat tanganmu sama-sama dengan saya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, glory, haleluya. Hey, glory, haleluya. glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya kekal. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Come on. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Waktu kecil kita merindukan datang, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang baik lalai bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Pun berlalu dan kita pun tahu dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari katakan, oh karena kita yang menderita, karena kita salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari katakan, karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
senang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, karena kita yang menderita, senang namanya Pendeta Jeffrey Welan. Segala kemuliaan, kagungan, pujian, kehormatan hanya bagi Tuhan. Waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkenan Tuhan mengurapi kami, siswa-siswi, Bapak Ibu guru, siapapun kami. Sehingga kami mengerti bahwa sesungguhnya kami tidak perlu takut. Karena yang lahir ke dunia, Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Kami siap mendengarkan firman karena kami percaya Tuhan sudah siap memberkati kami. Haleluya. Amin. Siduk, silakan duduk. Mohon maaf sebelumnya, apa boleh mimbar saya khotbah dari pinggir supaya bisa melihat karena monitornya off ya. Saya minta izin sebelumnya, apa diperbolehkan? Boleh ya? Kamera nggak terganggu? Aman? Senyum dulu? Oke, baik. Puji Tuhan. Ya, pointernya aman? Boleh saya pakai atau manual? Oke. Oke, sabar. Dari belakang kasih kode. Oke. 30 menit ya. Saya mohon maaf tadi terlambat beberapa menit. Saya baru selesai khotbah Natal di sebuah perusahaan. Saya langsung ke sini. Ya, puji Tuhan. Minta maaf lebih dulu beberapa menit saya terlambat. Oke, baik. Tolong bisa ditampilkan. Sabar. Ya, kita kenalan dulu supaya kalau kita ketemu di mana-mana menyapa, apalagi ngajak makan itu lebih luar biasa. Amin. Halo. Wow, ini perayaan Natal, mana suaranya? Shalom. Siap diberkati? Katakan kepada diri sendiri, saya Jeffrey Welan, saya sudah beristri, yang merasa istri saya tolong berdiri. Ya, ini istri saya hasil doa dan puasa. Ya, anak saya 3, Rain kelas 3 SMA, Joy kelas 1 SMP, Darlene kelas 3 SD. Saya menyapa dengan segala hormat buat Bapak Ibu, baik dari Diknas maupun rekan sahabat guru dan juga murid-murid hebat yang pastinya kalian calon pemimpin di bangsa ini. Amin. Oke, kita langsung saja. Iya, sepertinya kalau begitu manual saja sepertinya ya. Oke, saya berharap tidak ada salah penulisan. Natal MG MP Pak Agama Kristen ya. Baik, kita langsung saja. Next temanya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Jangan takut. Karena yang lahir ke dunia adalah Yesus Kristus Tuhan. Yuk next. Silakan Pak, tolong dibaca.
dalam Lukas pasal kedua ayat 10. Lukas pasal yang kedua ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Sekali lagi, Pak. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Terima kasih. Bapak Ibu, murid-murid hebat yang diberkati, dengar baik-baik. Jangan takut. Kenapa? Karena ada kesukaan besar yang diberitakan, yaitu Yesus Kristus Tuhan lahir ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak perlu takut walaupun di tengah-tengah situasi. Fakta next. Fakta yang terjadi saat ini. Next. Betapa banyak orang putus asa. Betapa banyak orang yang sementara putus asa. Tidak hanya itu. Apa yang terjadi? Next. Orang stres. Bagaimana rekan sahabat guru masa pandemik dengan style sekolah yang seperti sekarang. Dalam situasi apapun tetaplah semangat. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberikan kita kemampuan. Amin. Yuk next. Banyak orang yang hilang harapan. Tidak hanya itu. Banyak orang next. Mau menyerah. Tetapi di tengah situasi seperti apapun. Janganlah takut. Walau muncul pertanyaan. Next. Saya harus berbuat apa? Saya berbuat apa? Saya harus berbuat apa? Hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Saya harus berbuat apa? Next. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sekali lagi, jangan takut. Rekan sahabat yang diberkati, murid-murid hebat. Kita harus bersyukur walaupun masa pandemik. Kita masih bisa merayakan perayaan Natal. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jangan takut masuk 2022. Percaya Yesus memberkati dari Januari sampai Desember. Amin. Percayalah sekolah-sekolah ada Yesus yang menyertai dan pastinya Yesus memberkati. Next. Bagaimana saya harus hidup supaya saya jangan takut. Di satu tempat ganti baju di dalam mobil. Ganti kemeja. Ya karena basah. Hari ini luar biasa. Kok tegang sekali ya. Ini perayaan Natal atau Pak Dwi. Bilang jangan tegang-tegang. Ini kita berita kesukaan besar yang sementara disampaikan ini. Oke yuk. Sama-sama. 1. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bagaimana saya harus hidup? Bagaimana pribadi saya? Bagaimana siswa-siswi? Bagaimana kita guru-guru harus hidup? Sehingga kita tidak mengalami yang namanya ketakutan. Rasa takut itu wajar. Tapi hidup dalam ketakutan itu tidak wajar. Rekan guru, rekan sahabat, murid-murid hebat yang diberkati, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Bagaimana saya harus hidup supaya saya jangan takut dengan keadaan, dengan situasi, dengan apapun yang akan terjadi. Poin pertama, tetaplah kita hidup di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Guru-guru, Tuhan kekuatan kita, Tuhan sumber hikmat kita. Saya bukan guru. Tapi setiap tahun saya berhadapan dengan ribuan guru seluruh Indonesia. Saya aktif sebagai trainer, pembicara dengan guru-guru. Dari Sumatera sampai Papua. Guru-guru. Apalagi dengan anak-anak. Tiap tahun ribuan anak-anak hadir dalam KKR-KKR. Dan saya mau katakan bagaimana kita bisa jadi pribadi. Kita hidup dengan tidak dikuasai ketakutan. Takut masa lalu, takut masa depan, takut masa saat ini. Takut dengan apa yang harus dilakukan. Bagaimana nanti? Bla 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 bla. Hari ini saya mau katakan. Jangan takut. Hiduplah tetap tinggal di dalam Tuhan. Saya percaya kekuatan dari Tuhan
pertolongan dari Tuhan, segala macam kebaikan dari Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Tolong Pak dibaca kebenaran firman Tuhannya Pak. Jadi jangan jauh-jauh dari mic-nya. Yuk, Yohanes 15. Perhatikan ayat 5, ayat 4 dan 5. Silakan. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, apa-apa. Terima kasih. Bapak, Ibu, rekan sahabat, anak-anak hebat, siswa-siswi hebat, dengar baik. Jangan takut. Waktu kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap yakin, tetap percaya, tetap beriman, berharap hanya kepada Yesus. Percayalah, Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai. Dan pastinya apa? Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Amin. Percayalah tahun 2022. Ada Yesus sudah siap memberkati kehidupan kita. Yang penting apa? Kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap di dalam Yesus. Berapapun nilai, tetap di dalam Yesus. Amin. Maaf panitia, jangan marah sama saya ya. WL, mana WL? Mana worship leadernya tadi? Saya pengen bertanya, kemana orangnya? Bapak, Ibu, rekan sahabat, panas juga di depan. Panitia jangan marah saya. Ya, seperti inilah rekan sahabat guru kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Lihat baik-baik. Betul? Iya, perhatikan baik-baik. Tapi kalau kita tinggal di luar Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Kita tidak akan bisa berbuah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan baik-baik. Waktu kita tetap tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita akan jadi pribadi-pribadi yang sangat-sangat indah di hadapan Tuhan. Pribadi-pribadi yang selalu berbahagia, tetap tinggal dalam Tuhan. Tapi kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Bagus Pak. Biar kita hebat, keturunan dari manapun, kalau tinggal di luar Tuhan, tanpa mengurangi rasa hormat Pak, mohon dimaafkan. Boleh Pak dimaafkan? Baik, mohon dimaafkan, salam kenal, saya Jeffrey Welan Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak ya. Maaf Pak, udah 4 kali minta maaf. Tidak. Apapun yang kita lakukan tidak berdampak. Tapi percayalah, dengar baik-baik. Jangan takut. Bahwa di dalam Yesus itu pilihan yang terbaik. Amin. Sehancur apapun, bagi Yesus pasti bisa dipulihkan. Maaf Pak. Enakan mana Pak? Ini Pak ya, luar biasa. Ada yang mau kipas? Berarti semua membaca firman Tuhan dengan baik. Karena firman Tuhan berkata, jangan mengingini milik orang lain. Bagus. Oke, next. Yang kedua, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siswa-siswi yang hadir. 1, 2, 3. Jangan takut. Bagaimana saya harus hidup? Yang pertama,
tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, harus hidup tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Di sini ada beberapa orang yang saya kenal. Saya dengan istri tidak mengembalai. Saya bukan gembala punya jemaat, tidak. Tapi kami aktif di dalam pelayanan. Seizin Tuhan berkenan, Tuhan memberkati kami. Januari sampai Desember itu pasti penuh jadwal-jadwal khotbah, seminar. Tapi waktu kena pandemik, semua jadwal itu dipending. Bagaimana kehidupan? Waktu kita tetap tinggal di dalam Tuhan, waktu kita tetap tinggal dalam firman, percayalah janji Tuhan itu bersama dengan kita. Amin. Jangan takut. Tolong Pak baca Yesaya 41. Tolong. Enggak ada di slide. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 Berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih. Ada 3 kebenaran janji Allah. Jangan takut, guru-guru, siswa-siswi. Jangan takut. Kenapa? Yang pertama firman Tuhan bilang, aku Tuhan menyertai. Yang kedua, aku Tuhan sanggup menolong. Yang ketiga, aku Tuhan yang memegang kau dengan tangan kananku dan memberikan engkau kemenangan. Yang harus kita lakukan apa? Tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Next, kita baca ayatnya. Silakan Pak. Mohon maaf Pak ya, lama nggak ketemu. Yohanes 15 ayat 7. Ya. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terima kasih. Murid-murid, coba angkat tangan yang murid-murid. Luar biasa pelayanan tadi, hebat, Tuhan memberkati kalian. Ya, kalau baca ayat ini, bagian mana yang paling enak dibaca? Betul. Mintalah. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dengar baik-baik untuk bisa baca bagian awalnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, itu poin khotbah yang pertama. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya apa? Kita guru-guru, kita orang tua, dengar ini. Kita murid-murid hebat. Kita harus tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Yusuf bisa berhasil dalam kitab Kejadian karena Yusuf pegang prinsip hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dengar baik-baik. Dengar. Mau main TikTok, main media sosial, main apa tuh? Berbagai macam media sosial, itu hak kalian. Tapi firman tetap firman. Bahwa Tuhan mau kita hidup tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Teknologi boleh maju, teknologi boleh berkembang, bagus. Tapi saya mau mengajak buat kita jangan takut. Waktu kita tetap tinggal di dalam firman, percayalah Tuhan sumber kekuatan akan memberikan kemampuan buat kita. Amin. Pak Dwi, 1 orang guru boleh maju ke depan? Silakan, tolong dipilih Pak.
Salam kenal Pak. Pak Luis. Asli mana Pak? Jawa Tengahnya mana? Pati. Wah, nasi gandul ya? Iya, manis sekali. Waktu saya KKR di sana udah taruh banyak sambal pun tetap manis. Habis ini saya langsung ke Semarang, besok ada KKR di Holy Stadium Semarang. Bantu doa ya. Pak, Bapak setuju dengan poin yang pertama? Jangan takut. Yang penting kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan takut. Kita harus tetap tinggal di dalam firman. Setuju? Yakin? Oke. Saya ada ilustrasi Pak. Tolong Bapak pegang. Pak Dwi boleh saya minta tolong, ini airnya bekas saya. Boleh ada yang baru saya dapat? Ini sponsor acara? Oh bukan. Jangan sampai saya kena kudeta geser-geser ya kan. Kemarin saya baru doakan distributor besarnya ini. Pak, Bapak haus? Sedikit Pak. Oke. Cukup? Kayaknya nanggung Pak. Nanggung. Iya. Cukup? Iya cukup Pak. Silakan diminum. Gelasnya bersih. Saya minum Pak ya. Selamat, silakan. Enak Pak? Puji Tuhan Pak. Mau lagi? Boleh Pak. Orang baik suka memberi. Silakan Pak. Iya. Loh kalau tinggal di dalam firman Tuhan, Tuhan berkati Pak. Amin Pak. Tambah? Sudah Pak. Cukup. Hah? Cukup Pak. Tambah? Cukup? Cukup Pak. Cukup. Tapi orang baik Pak, tenang. Jangan diminum Pak. Oh ini jangan diminum. Jangan. Guru-guru, murid-murid hebat, air di dalam gelas kecil ini menggambarkan kehidupan kita. Pak, apa yang terjadi kalau gelas ini Bapak goyang kencang? Airnya pasti. Apa yang terjadi kalau gelas ini Bapak balik? Airnya percaya? Enggak usah dibuktikan. Enggak diundang lagi nanti ke sini. Ya. Percaya ya? Itu gambaran orang yang tidak tinggal dalam firman. Tapi kalau kita tetap tinggal dalam firman Pak. Mau dunia bergoncang seperti apapun. Setiap siswa-siswi yang hidup dengan kebenaran firman. Guru-guru yang hidup dengan kebenaran firman. Maka tangan Tuhan yang memegang hidup mereka. Bapak percaya? Yakin? Kita ada kolektor Pak? Tidak ada Pak. Enggak ada? Kok enggak ngomong? Saya sudah bawa kotak untuk ambil sumbangan. Boleh? Boleh ya Bu ya? Bu Mina boleh? Oh pasti. Kalau pembicara bilang pasti panitia. Ya. Berdebat nanti di belakang. Tuhan berkati kami. Pak, kotaknya warna? Merah Pak. Menggambarkan darah Yesus dikorbankan untuk kita. Warnanya Pak. Coba Pak. Saya masukkan ke dalam Pak. Oke? Kalau saya balik. Apa yang terjadi Pak? Tumpah Pak. Pastinya demikian. Tapi percayalah. Kalau kita sungguh-sungguh. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Kita lihat Pak. Amin. Tepuk tangan jangan sungkan-sungkan. Boleh. Hah? Masih ada. Tenang. Silakan Pak. Iya, habis uang berkat. Ya, terima kasih Pak ya. Tuhan memberkati. Mau lagi? Oh, sampun. Makasih Tuhan berkati. Tenang Pak, habis minum air makan buah cocok Pak. Rekan sahabat, percayalah hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah dalam firman,
maka Tuhan akan memberkati. Jangan takut. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Next. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jangan takut. Bagaimana saya hidup? Bagaimana saya bisa hidup supaya tidak takut? Yang pertama, hidup tetap tinggal di dalam Tuhan. Hidup tetap tinggal dalam firman. Yang ketiga, hidup tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 menjelaskan, kasih yang sempurna tidak ada ketakutan di dalamnya. Rekan sahabat yang diberkati, murid-murid hebat yang diberkati oleh Tuhan, milikilah kasih Yesus. Percayalah, kasih Yesus akan membuat kehidupanmu menjadi pribadi-pribadi luar biasa, murid-murid hebat. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ya, mari memasuki tahun 2022. Jadikan tahun depan tahun di mana kita mengalami kasih Yesus. Kasih yang luar biasa. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan. Kasih Yesus, kasih yang membuat kita bisa bertumbuh. Kita berjalan, kita berkembang, berbuah dan berdampak bersama-sama. Rekan sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia memperlihatkan betapa Bapa di sorga sangat mengasihi manusia. Iya kan? Tema yang dikeluarkan PGI atau apa ya? Dengan cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Saya tahu kenapa, karena khotbah Natal beberapa waktu ini temanya seperti itu. Boleh saya mengundang 2 guru? Boleh? 4 deh coba. Tolong dipilih. Oh 2 guru 2 siswi. Silakan. Dengan cepat. Yang belum pernah ketemu bagus. Siswa-siswinya boleh 2 orang. 1 siswa 1 siswi. Iya. Ketua panitia siapa Pak? Oh Pak Dwi. Pak Dwi mau ikut atau mau pilih orang lain? 1 guru lagi Pak. Dengan cepat Pak. Salam kenal ya. Oh Pak Kris sudah sering ketemu dengan saya. Pak Kris yang mana nih? Hah, betul ya? Betul. Iya, kakak tingkat saya. Pak Kris pilih 1 orang Pak yang belum pernah ketemu. Dengan cepat, waktu saya 6 menit lagi. Menurut stopwatch. Boleh? Iya. Pak, boleh kita berbaris Pak? Siapa tahu ini waktunya kita dapat kado Natal. Sudah? Oke. Ada bawa kolektor? Dompet di sana. Ketua panitia ambil kolektor kan? Ibadah nggak ada kolektor bagaimana? Betul Pak ya? Kan harus ada persembahan. Makanya kalau undang pendeta satu ini hati-hati, nggak sopan dia. Bawa kantong kolektor sendiri. Tuhan ampuni kami. Pak maju-maju Pak. Jangan di belakang-belakang, maju lagi Pak. Oke, Bapak suka warna apa kalau ada merah, biru, kuning, hijau? Biru. Saya pinjamkan. Suka warna apa? Ada kuning, hijau, merah. Hijau. Suka warna apa? Ada kuning dan merah. Merah. Suka warna apa Pak? Ada kuning dan yellow. Yellow. Bapak suka yellow. Khusus Bapak tolong ambil sendiri. Diambil Pak, jangan diintip. Hah? Wah saya Jeffrey Welan, jangan panggil bos Pak. Jeffrey. Oke, dengar baik-baik. Kantongnya? Yuk, ada berapa kainnya? Tolong dilihat. Maaf Bapak Ibu. Warna-warni ini tidak mewakili partai apapun di Indonesia. Paham? Paham ya? Paham, harus pahami itu ya. Warna-warni ini menggambarkan guru-guru yang ada di Surabaya. Menggambarkan siswa-siswi yang ada di sekolah manapun. Kita berbeda-beda,
Tapi jangan takut. Hidup dalam Tuhan, hidup dalam firman, hidup juga dalam kasih Tuhan. Kembalikan Pak. Biru, hijau, merah. Bapak? Enggak ada. Bapak ambil 4 warnanya. Digenggam Pak, genggam. Ya, ambil 4. Kalau Bapak disuruh pilih dari 4 warna, Bapak mau warna apa? Bapak ambil yang warna merah. Amin. Berbeda boleh, tapi dalam perbedaan, mari kita hidup dalam kasih Yesus Kristus. Kasih itu yang mempersatukan, kasih itu yang membuat kita tetap kuat. Amin. Setuju Pak? Ada jahitannya Pak? Enggak ada. Waktu sekolah-sekolah, waktu siswa-siswi saling mengasihi, bergandengan tangan bersatu, tidak ada satu pribadi yang boleh kelihatan. Karena hanya Yesus yang boleh kelihatan. Amin. Siapa yang mau ambil lagi? Ayo. Hah? Masuk. Siapa? Khusus. Ya. Suka warna apa Pak? Bapak ambil yang warna kuning. Bapak tarik. Dibuka lihat. Buka-buka besar Pak. Amin. Waktu kita jaga kasih Tuhan di antara kita. Percayalah. Persekutuan ini akan semakin besar. Bertumbuh, berkembang, berbuah. Dan berdampak di kota Surabaya. Amin. Kita foto keluarga. Dibentangkan, maju Pak. Maju. Dibentangkan, mari maju semua. Kita foto keluarga, mana kamera? Kita satu keluarga kan? Oh Ibu, terima kasih Bu. Yuk. Sudah Bu. Terima kasih, silakan duduk Pak, boleh kembalikan. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Pak, terima kasih. Pas 29 menit. Sebelumnya kita baca ayat ini baru saya berdoa. Next. Ayat penutup Pak. Yohanes pasal ke-15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Perhatikan, Tuhan yang meminta supaya kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah Tuhan melimpah atas kami. Segala pujian kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Keagungan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih buat waktu yang luar biasa. Terima kasih buat kebersamaan kami dalam kebenaran firman ini. Hamba berdoa, Tuhan memberkati sekolah-sekolah di Surabaya. Tuhan memberkati siswa-siswi di Surabaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati guru-guru pendidikan agama Kristen di Surabaya. Dan kami berdoa untuk kota tercinta Surabaya. Tuhan akan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Surabaya akan lebih maju di tahun 2022. Pendidikan di kota Surabaya akan lebih maju di tahun 2022. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Supaya membawa dampak yang baik di sekolah di mana kami Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus kami tidak akan takut masuk tahun yang baru. Karena kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat hari Natal. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat dong teman-teman semuanya. Terima kasih Pastor Jeffrey. Dan semua yang ada di rumah semuanya diberkati, amin. Yang di sini diberkati, boleh nggak sekali lagi lambaikan tanganmu dan kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita.
Oke, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan memasuki prosesi malam kudus. Mungkin boleh dinyalakan lilinnya ya Bu Tri ya. Sudah disiapkan tadi lilinnya, sudah, ayo kita keluarkan sama-sama. Mungkin prosesinya. Oh pakai flashlight, tidak pakai oke. Boleh nyalakan sama-sama flashlightnya sambil bangkit berdiri. Yuk teman-teman yang ada di sini, teman-teman dari manapun teman-teman berada, ayo. Dan juga Bapak Ibu Saudara saya jemput untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama yuk. Malam kudus, sunyi senyap, siapa ya budaya tinggallah terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam. Seperti mentari pagi menyeruak di tengah kegelapan. Seperti itu pula Yesus lahir menguak kegelapan dunia. Dalam temaram kita mengharapkan sinar. Lilin yang menerangi kegelapan hendaklah kita nyalakan. Tidak hanya di sini, tapi juga di hati kita. Nyalakan lilin ini seperti Yesus yang menguak kegelapan. Untuk penyalaan lilin kami persilahkan DRS Eko Isdianto selaku Pembina MGMP PAK. Kristus anak Kristus anak Daud. Doli Alberto selaku perwakilan Depak. Andrew Gunawan selaku Pes Dr. Andrew Gunawan. Kristus anak Daud. Tri Mariati selaku Ketua MGMP PAK. Kristus anak Daud. Sunyi senyap. Purnawan selaku Ketua KKG PAK. Ayah bunda terjaga terus. Mayer Jatro Sidauruk dari SMPN 1 selaku Ketua Panitia.
Dwi Indarto Utomo. Kami persilahkan tim kubu doa untuk memimpin doa syafaat. Presiden Jokowi dan juga wakilnya dan seluruh jajarannya agar bisa selalu sehat walau di masa pandemi ini. Berkati juga setiap keputusan yang diambil oleh semuanya bisa selalu di dalam nama-Mu ya Tuhan, agar bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Menteri Pendidikan kami Pak Nadiem Makarim agar segala sistem yang telah diberlakukan oleh Pak Nadiem bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk RUU yang telah diajukan oleh Pak Presiden bisa menjadi diterima di prolegnas di DPR ya Tuhan. Kami juga berterima kasih ya Tuhan karena COVID-19 bisa semakin membaik dan di Indonesia bisa semakin berkurang ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk kota Surabaya Tuhan, supaya kota Surabaya bisa lebih maju lagi dan apa yang dilaksanakan supaya kita bisa mengikutinya. Dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan karena kami bisa mengadakan acara Natal pelajar kota Surabaya pada hari ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk pendidikan yang ada di seluruh Indonesia, berkati karena kami menyadari bahwa keadaan ini saat ini merasa sedih karena adanya pandemi COVID-19 yang kurang lebih 2 tahun di Indonesia. Kami percaya Tuhan pasti memulihkan keadaan yang ada di Indonesia agar kami bisa bersekolah kembali ya Tuhan, dan juga berkati untuk aspek pendidikan yang ada di negara kami, berkati dan juga berkati program-program pendidikan yang dibuat oleh pemerintah maupun Kemendikbud, berkati supaya bisa terrealisasikan dengan baik dan benar. Dan juga berkati untuk khususnya Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya agar diberikan hikmat dan mandat untuk bisa menjadi pemimpin pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Berkati juga tenaga pendidikan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Berkati supaya bisa menjadi tenaga pendidik yang bisa membimbing dan mendidik siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia termasuk di kota Surabaya. Berkati juga kami sebagai pelajar seluruh Indonesia khususnya di kota Surabaya. Berkati, berjadikan kami menjadi pelajar yang takut akan Tuhan, pelajar yang berprestasi dan pelajar yang patuh terhadap guru, orang tua dan khususnya nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy Year. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal. Ayo sama-sama. Selamat Hari Natal. Selamat. Mungkin ada yang bisa meniup. Mungkin Ibu Tri dan bapak-bapak
buatmu sekalian. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Oke, sebelumnya saya persilakan untuk kembali duduk. Sebelum saya tutup dalam doa berkat ya, Putri ya. Mau silakan kembali duduk, mungkin bisa disebul dulu Putri. Ini mungkin, atau saya sendiri yang sebul itu gimana ini Bu? Ini. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah hadir dan terima kasih teman-teman yang ada di sini yang sudah hadir, yang sudah melayani, sudah mau melayani di tempat ini. Kok sebagai tuan rumah di sini, kok mengucapkan terlebih dahulu thank you so much. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di tempat ini ya. Dari tadi mungkin teman-teman mendengarkan Pastor Dr. Andrew itu siapa? Nah ini muncul di depannya adik-adik semuanya, teman-teman semuanya di tempat ini ya. Koko selaku tuan rumah di sini. Kalau teman-teman pernah dengar gereja yang namanya gereja 1 jam saja, ya ini anaknya Bapak teman-teman ya. Jadi teman-teman yang di mana sekarang Koko sudah sepenuhnya melayani Tuhan. Nah, teman-teman tadi siapa di sini yang sudah diberkati sama firman Tuhan? Boleh nggak kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Pastor Jeffrey sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Teman-teman kok kasih cerita ya sama teman-teman ya. Adik-adik semua, kok mau nggak dikasih cerita satu aja, cerita sama Tuhan. Tapi dengerin ya. Kok mau kasih cerita sama adik-adik. Suatu saat ada seorang yang jagoan akrobat. Tadi kalau saya lihat Pak Jeffrey jagonya sulap kayaknya Pak Jeffrey ini ya, luar biasa. Ada seorang yang jago akrobat. Dia bisa melintasi dari gedung ke gedung hanya pakai tali. Teman-teman tahu? Hanya pakai tali jalan. Si akrobat ini dia melintasi dari gedung ke gedung pakai apa? Pakai tali. Saat banyak orang melihat itu semuanya tepuk tangan. Wah, kamu hebat, kamu luar biasa. Wah, ini seorang yang hebat. Lalu sang akrobat ini bilang, oke aku hebat ya, kalian percaya nggak? Aku bisa melewati gedung ini. Semua bilang percaya. Lalu sang akrobat ini bilang, ayo sekarang siapa yang mau ikut aku? Siapa yang mau ikut aku, tak gendong dari gedung satu ke gedung satunya. Nggak ada satu orang yang angkat tangan. Kecuali satu anak kecil, dia angkat tangan. Akhirnya si anak kecil ini istilahnya dia nemplok sama bapak akrobat ini. Dan akhirnya berhasil juga dari gedung ke gedung. Semua orang tepuk tangan buat akrobat dan bukan hanya untuk akrobat ini. Tetapi juga tepuk tangan untuk anak kecil ini. Karena anak kecil ini ngapain? Dia begitu percaya. Lalu ditanyain anak kecil ini. Loh, kamu ini kok istilahnya uang Surabaya, kau wani mati. Kamu kok berani mati kamu. Dari gedung gini, kamu ini anak sopo. Si anak itu cuma bilang, aku anaknya yang akrobat itu tadi. Teman-teman, tahu nggak? Rasa percaya itu timbul di saat kita kenal siapa Tuhan kita. Teman-teman tahu nggak? Koko kasih tahu ya. Dari pengalamannya Koko pernah seperti adik-adik. Takut tentang apapun itu banyak. Takut tentang masa depan. Takut tentang percintaan. Ini banyak cewek-cewek pasti takut tentang percintaan. Yang setuju katakan banyak yang tadi. Putri tolong diawasi ya Putri ya. Banyak ketakutan. Jujur banyak sekali ketakutan. Tapi gini, adik-adik kok katakan ya. Setiap langkah hidupmu pasti ada ketakutan. Perhatikan ya, Koko ini ngomongin sebagai kokonya kalian. Koko enggak khotbah, Koko ingin cuman sharing aja. Koko sebagai kokonya kalian, Koko cuman sharing, pasti ada yang namanya ketakutan. Entah karena masa depan, entah karena pekerjaan, belum lagi kalian kuliah. Kalian masih SMP, sekarang masih ringan bebanmu. Percayalah, sekarang Koko sudah selesai kuliah, kepingin balik kuliah. Sudah selesai dulu kuliah, kepingin balik SMA. SMA kepingin balik SMP. Semakin besar usiamu, semakin banyak tantangan di dalam hidupmu. Tapi kau katakan ya, catat baik-baik. Biarkan imanmu lebih besar daripada ketakutanmu. Adik-adik tahu? Sampai sekarang Koko punya ketakutan.
Punya. Loh kok katanya jangan takut. Berarti kok melanggar firman Tuhan. Kok gak munafik. Sampai sekarang ketakutan ada. Saya mau jujur deh sampai sekarang. Siapa di sini di ruangan ini yang sampai detik ini gak ada ketakutan sama sekali, boleh angkat tangan. Anda yang berdiri sekarang di depan sini. Kasih tahu ke kita bagaimana caranya. Jujur pasti ada ketakutan. Tahun depan katanya ada gelombang 3. Tapi kita tolak dalam nama Yesus. Gak ada gelombang 3 tapi gelombang berkat. Amin. Gelombang 3, kita gak tahu pandemi ini kapan selesai. Setelah pandemi selesai, katanya ada inflasi. Dan lain-lain berita lunak. Tapi aku katakan ya, di saat kita tahu siapa yang berserta kita. Di saat kita tahu ada Tuhan yang lebih besar yang beserta kita. Iman kita itu lebih besar dari ketakutan. Teman-teman, sedih itu boleh gak? Sedih itu boleh? Boleh ya. Takut itu boleh gak? Boleh ya. Tapi gini, jangan biarkan ketakutanmu lebih daripada kepercayaanmu sama Tuhan. Boleh gak katakan amin yang paham? Dari kenapa? Karena dia tahu Bapakku iki iso. Dia kenal Bapakku iki sanggup. Bagaimana kita bisa dapat percaya sama Tuhan? Di saat kita kenal Tuhan. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan? Gampang. Tadi sudah difirmankan sama Pastor Jeffrey. Tinggal di dalam Hello. Tinggal di dalam? Ngomong sebelah kiri kananmu sekarang. Tinggal di dalam firman. Bila perlu kalau mereka lagi tidur sekarang ngomong sama mereka. Tinggal di dalam firman. Amin adik-adik. Kenapa kok nanti programnya bukan hanya di sini ya? Ibu Tri mana Ibu Tri? Oh lagi, saya nggak kelihatan ya. Ibu Tri di belakang. Gak sampai sini aja Ibu ya. Ini cuman permulaan ya Bu ya. Adik-adik, nanti Koko akan bantu adik-adik bimbing. Untuk baca Alkitab ya Bu Tri ya. Untuk praise and worship. Untuk doa syafaat. Koko akan ajarin teman-teman step by step. Ini dan itu. Koko kasih PR. Kenali Tuhanmu secara pribadi. Bisa gak? Lalu secara pribadi. Takut itu percayalah, takut itu pasti ada. Tapi biarkan imanmu lebih besar daripada ketakutanmu. Dan kita bisa melakukan itu di saat kita kenal siapa Tuhan kita. Kita tahu siapa Bapak kita. Aku tahu Bapakku sanggup. Aku tahu Bapakku gak pernah meninggalkan aku. Kalau dia sudah datang 2000 tahun yang lalu. Apalagi masalah jodoh. Cewek-cewek di sini jangan. Mending jadi jomblo daripada piala bergilir. Yang setuju cewek-cewek katakan yes. Ngomong sebelah kiri kananmu. Jomblo itu tidak dosa. Jangan ketawa, ngomong. Ngomong sebelah kiri kananmu. Jomblo tidak dosa. Tetapi single itu adalah pilihan. Waduh. Jomblo tidak dosa. Tapi kok kasih tahu ya teman-teman ya. Ayo. Kita kenali Tuhan secara pribadi. Dan aku yakin ketakutan kita mau menghadapi tantangan macam apapun bisa kita lewati. Karena kita tahu ada Tuhan yang bersama kita. Amin. Sebelum Koko serahkan kembali, Koko mau ajak adik-adik semuanya, teman-teman di sini semuanya, Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum hamba-Mu selesai berbicara, sebelum hamba-Mu doa, karena hamba-Mu hanya mohon Tuhan. Karena hari ini iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan lebih besar daripada ketakutan kami. Kami mau hidup di atas perasaan kami. Kami tidak mau hidup dari apa yang kami rasa. Kami tidak mau hidup dari apa yang kami lihat. Sebab iman itu bukan apa yang kami lihat, bukan apa yang kami rasa. Tetapi kami tahu iman itu saat meskipun kami belum lihat, tetapi kami tahu, kami kenal bahwa Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa. Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun, Kau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa setiap anak-anak di tempat ini, Tuhan memberkati dengan sangat berlimpah. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kepintaran Tuhan. Lebih daripada orang-orang yang ada di dunia. Seperti hikmat yang Kau berikan kepada Daniel dan teman-temannya Tuhan. Terima kasih Kau berkati setiap guru-guru, setiap pemandu acara yang terlibat untuk hari ini Tuhan. Dari A sampai Z,
Tuhan memberkati semuanya, kami tidak kelewatan. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati Pastor Jeffrey dan istri juga yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan. Kami percaya firman yang sudah ditaburkan tidak sia-sia, tapi bertumbuh menjadi sesuatu yang hebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum hamba-Mu berpisah dengan setiap anak-anak Bapak Ibu di tempat ini, hamba-Mu mohonkan berkat daripada-Mu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, teman-teman saudara adik-adikku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera, sukacita, rahmat dan kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Keluargamu, kesehatanmu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Dan saya serahkan kembali kepada siapa ini? Kepada MC. Silakan maju ke depan. Dan sambil kita menunggu MC, coba toleh sebelah kiri kananmu sekali lagi dengan senyuman yang termanis, katakan kepada mereka, Merry Christmas. Ayo, apa susahnya ngomong Merry Christmas, coba. Ngomong sama kiri kananmu. Kalau itu adalah saudaramu atau sahabatmu, ngomong sama mereka, Merry Christmas, I love you full. Gini sama mereka, I love you full. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Serahkan kembali ya. Nah, sekarang ada teman-teman kita nih yang mau bercerita Alkitab. Oh iya, benar sekali. Ada teman-teman dari BXOU, Be Extraordinary You, yang akan bercerita tentang salah satu cerita Alkitab kepada kita nih. Kepada BXOU, tim bercerita Alkitab, tunjukkan talentamu. Pada malam itu, para gembala sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu. Halo, gimana kabar kalian guys? Hai, kabarku baik. Kalau kalian gimana? Baik sih, ya walau tadi ada sedikit kendala. Oh, oke. Pada malam itu, para gembala sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu. Halo, gimana kabar kalian guys? Hai, kabarku baik. Kalau kalian gimana? Baik sih, ya walau tadi ada sedikit kendala. Oh, oke. Tunggu kalian gimana? Sehat-sehat kah? Sehat-sehat nih, lihat dombaku gemuk semua. Pada malam itu, para gembala sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu. Halo, gimana kabar kalian guys? Hai, kabarku baik. Kalau kalian gimana? Baik sih, ya walau tadi ada sedikit kendala. Oh, oke. Tunggu kalian gimana? Sehat-sehat kah? Sehat-sehat nih, lihat dombaku gemuk semua. Dombaku sih tadi hilang satu, udah aku cari-cari tapi masih gak ketemu. Wah, yang sabar ya, ini dombaku pada lari-lari cari rumput, aku jadi capek ngawasinya. Ya gini suka dukanya, jadi gembala nanti ada dombanya hilang, mati bahkan kelaparan. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya terang dari Tuhan menyinari mereka, dan mereka sangat ketakutan. Tapi malaikat itu berkata, Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang sangat mengembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan terbaring di dalam sebuah palung. Tiba-tiba malaikat itu disertai banyak malaikat lain yang memuji Allah. Mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan pergi ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, wah, kalian dengar itu, mari kita ke Betlehem untuk menyaksikan peristiwa yang terjadi. Ayo. Para gembala bersiap untuk segera pergi menemui Maria, Yusuf, dan bayi itu.
Gembala-gembala itu kembali ke padang rumput sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena apa yang telah mereka lihat dan dengar, tepat seperti apa yang dikatakan oleh malaikat. Hai guys, apakah hari ini kamu sedang takut? Takutan apakah itu? Takut kehilangan sahabat? Takut kehilangan orang yang dikasihi? Atau takut mati? Apakah ketakutanmu itu telah merampas sukacitamu? Pada malam itu, para gembala sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah. Kami ucapkan selamat datang untuk Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan karena telah datang dan mendampingi kami di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Bu. BTW Gio, aku dari Pak Wali Kota udah gak betah nih, pengen kasih motivasi dan pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih. Kepada Bapak Wali Kota, Pak Eri Cahyadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kepada saudara-saudaraku umat Kristiani di kota Surabaya dan di seluruh Indonesia. Selamat merayakan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Mudah-mudahan kehidupan yang guyup dan penuh harmoni di kota Surabaya dapat terus kita pertahankan. Saya berharap pandemi COVID-19 tidak mengurangi khidmatnya ibadah Natal tahun ini dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pandemi memberikan banyak pelajaran dan membuat kita menjadi lebih peduli, saling mengasihi, serta saling melindungi satu sama lainnya. Di penghujung tahun 2021, besar harapan saya semoga Indonesia dan khususnya kota Surabaya segera terbebas dari COVID-19. Semoga tahun 2022 diwarnai dengan kebahagiaan dan keberhasilan di berbagai bidang. Sekali lagi, selamat merayakan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Semoga kedamaian, keselamatan, dan keberkahan senantiasa mengiringi langkah kita bersama. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Ngapain, Bel? Tadi ada teman-teman yang kayak gitu di depan. Oh, itu dari tim BXOU, tim nyanyi, Bel. Wah, berarti mereka mau tampil ya? Iya nih, kepada BXOU tim nyanyi, tunjukkan talentamu. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya
Suaranya merdu banget ya, bisa nggak ya aku kayak gitu kalau diajarin di BXOU? Jangan salah, nggak cuma nyanyi aja. Ada bercerita Alkitab yang tadi, ada juga kubu doa, ada lagi musik, dan ada yang khusus MC buat bikin anak-anak tambah keren-keren nih. Wow, keren banget. Pengen banget ikutan BXOU. Iya ya, makanya tanya sama kalian di rumah supaya bisa ikut juga tahun depan. Cius, BTW Ciu, tadi kan Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Surabaya sudah datang. Sekarang kita minta dong kasih motivasi dan pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih. Wah, silakan Bu, kepada Bu Sekretaris Kepala Dinas Surabaya. Kami persilakan memberikan pesan-pesannya. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami mohon maaf, sedianya mungkin Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, karena beliau berhalangan mendadak, ini tadi ada undangan, maka diwakilkan kami dan kami juga mohon maaf, ini tadi terlambat untuk menghadiri, sedianya mungkin jam 2 acaranya dan kami baru bisa hadir. Di sini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MKKS Sekolah Swasta dan MGMP Pendidikan Agama Kristen yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kami sangat mengapresiasi, kemudian para undangan yang hadir, yang pastinya yang support dan mendukung untuk kegiatan pada siang hari ini. Di sini kami menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Semoga di masa-masa pandemi yang saat ini kita masih situasi pandemi, tetap membawa semangat bagi kita semua, membawa jangan sampai kita istilahnya down ya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, kita tetap semangat dan berkarya di masa pandemi saat ini. Kemudian perlu kami sampaikan dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa di Dinas Pendidikan saat ini mulai tahun ini menjalankan program beasiswa penghafal kitab suci. Beasiswa itu kami laksanakan kemarin awal sebelumnya kita khusus untuk Muslim dan tahun ini bisa dilaksanakan untuk non-muslim dan mulai tahun ini sudah kita berikan beasiswa tersebut. Kemudian yang kedua ada program BXU religi, mungkin adik-adik juga semua sudah paham atau sudah tahu untuk kegiatan itu. Mari kita ikut atau mengikuti kegiatan itu karena program itu program baru di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian perlu kami sampaikan di sini di Natal tahun ini kami berharap umat Kristiani terus menyalakan lilin-lilin di dalam hati, lilin-lilin kebaikan, memberikan cahaya, membawa semangat baru, membawa kita bisa pulih dan bangkit di dalam masa pandemi Covid. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan sambutan di siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wow, keren banget ya dance-nya. Tadi kita sudah menyaksikan banyak sekali program-program BXOU yang sudah menunjukkan talentanya. Iya, karena
Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu udah keren banget, memberikan kita kesempatan untuk mengembangkan talenta kita. Bener banget, aku aja nggak nyangka banget bakal jadi MC di acara ini. Malah sekarang jadi MC, WOW banget kan? Surabaya juga ingin menyampaikan laporan dan terima kasihnya atas perhatian berbagai pihak, terutama Dinas Pendidikan Kota Surabaya, untuk dukungannya bagi siswa-siswi seperti kita. Kepada Ibu Tri Mariati kami persilahkan. Shalom, selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya Bapak Ibu semua yang di dalam Tuhan? Oke, yang terhormat kepada Bapak Wali Kota Surabaya atau yang mewakili yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Kepala Bidang Segmen, yang terhormat kepada Bapak Ibu Kasih Segmen, Bapak Kasih Satpras dan Kesiswaan. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Pembina MGMP baik swasta maupun negeri. Yang terhormat kepada Ketua MKKS baik negeri maupun swasta. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta. Bapak Ibu guru yang saat ini hadir di sini bahkan di rumah melihat secara daring. Dan juga seluruh siswa pendidikan agama Kristen yang saya kasihi. Terima kasih buat hari ini kita bisa merayakan hari Natal. Adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Kalau Natal tahun ini kita benar-benar didukung sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Di kanan kiri kami ada bapak-bapak dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, terima kasih banyak. Internet didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Bahkan di luar sana ada Dinas Kesehatan, terima kasih banyak. Terus lagi keluar sana ada Linmas yang membantu keamanan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Pak Yordan yang berkenan hadir saat ini di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Doli dan Ibu Pengawas. Ada juga Bapak Ketua KKG, terima kasih banyak. Dan saya bersyukur sekali kalau saat ini kita bisa merayakan Natal. Selama kurang lebih 2 tahun kita mengalami yang namanya pandemi. Tetapi saat ini kita bisa hadir di sini, ada ibadah onsite, bahkan di rumah bisa melaksanakan ibadah daring. Itu semua karena
kemurahan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa Natal ini banyak sekali yang mendukung. Tidak hanya Dinas Pendidikan, tetapi juga para sponsorship yang sudah memberkati kami. Luar biasa itu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Begitu juga dengan gereja GSJS Pastor Andrew, terima kasih banyak. Sudah membimbing anak-anak sehingga yang tampil di depan tadi itu adalah anak-anak dari BXOU, tim PAW. Jadi ada program dari pemerintah yang luar biasa untuk menggali minat dan talenta anak-anak, yaitu program terbaru BXOU. Jadi saya menghimbau baik anak-anak yang ada di sini maupun yang di rumah. Ini adalah kesempatan buat kalian mengembangkan talenta kalian. Ayo ikutlah ya. Jangan berkecil hati, aduh ibu aku tidak bisa seperti ini. Kenapa harus takut? Ayo melangkah. Kita di sini diajari. Luar biasa, di sini ada pembina yang keren, yang benar-benar punya talenta di dalamnya akan menolong kita. Ini bukan acara yang berhenti sampai di sini, tetapi nanti akan terus berkelanjutan. Mungkin akan diadakan semacam KKR setiap bulan. Jadi yang memimpin bukanlah guru, tetapi yang memimpin adalah anak-anak sendiri. Kita akan tunggu saatnya akan tiba. Terima kasih juga buat Dinas Pendidikan yang sudah menolong kita sehingga kita ada program beasiswa ya Pak Yordan ya. Terima kasih banyak, luar biasa. Kita diberi kesempatan untuk kita bisa memiliki target untuk bisa membaca Alkitab. Dan mohon maaf, ini bukan tradisi orang Kristen sebenarnya. Tetapi dari sini kita belajar untuk kita bisa, bagaimana sih kita bisa menghafal ayat. Dan itu sebenarnya bagus juga untuk kita. Yang nyanyi tadi di depan, ini adalah para finalis. Jadi bersyukur Dinas Pendidikan membuat program untuk anak-anak sehingga bisa mengembangkan talenta mereka. Pada intinya Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di rumah, anak-anak, semua adalah kasih karunia Tuhan. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini, Bapak Ibu bisa ada di sini, semua adalah berkat dan kemurahan Tuhan. Nah, sebelum kami, para guru akan memberikan persembahan pujian buat Tuhan, kita akan dengarkan kesan dan pesan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah perwakilan dari SMP dan swasta dan Depak. Monggo dipersilakan. Damai, bahagia, dan sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surabaya, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu Kepala SMP Negeri dan Swasta Kota Surabaya, yang dikasihi Tuhan semuanya, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak terkasih semuanya. Kiranya sukacita dan damai Natal menyertai kita semuanya dalam masa pemulihan pandemi COVID-19, untuk tetap menyinari kita semua, memberi semangat dalam belajar dan mengajar. Victory, glory, and blessing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Jayadi SDMT. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Natal Siswa
Kota Surabaya tahun 2021. Dan anak-anakku, siswa dan siswi SMP Kota Surabaya yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa melaksanakan acara perayaan Natal Siswa Kota Surabaya tahun 2021 dengan tertib, hikmat, dan lancar. Walaupun kita masih di dalam suasana pandemi COVID-19, kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena ini adalah momen pertama perayaan Natal seluruh siswa Kota Surabaya, baik negeri maupun swasta, semuanya berkolaborasi untuk melayani Tuhan di acara yang spesial ini. Kiranya kerjasama yang baik ini dimulai dari siswanya, kemudian Bapak Ibu gurunya, negeri dan swasta bisa berkolaborasi agar kita bergandeng tangan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Surabaya. Dan kiranya anak-anak tidak hanya berhenti di sini untuk berkolaborasi, melainkan terus tingkatkan dan kembangkan kompetensi kalian dan kolaborasi kalian agar kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Akhir kata, atas nama keluarga besar MKKS SMP Swasta Kota Surabaya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya mewakili kantor Kementerian Agama Kota Surabaya mengucapkan kepada Bapak Ibu pengurus MGMP Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SMP Kota Surabaya dan para siswa sekalian, selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022. Saya mengajak kepada Bapak Ibu guru sekalian, di tengah situasi pandemi yang masih dirasakan, di tengah keprihatinan, mari sama-sama tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Karena dengan iman kepada Tuhan Yesus dalam setiap pengharapan, kiranya kita dapat menjawab setiap tantangan dan pergumulan ke depan dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai guru pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Yang ada di layar inilah yang bisa membawa kami semua anak-anak Tuhan bisa tetap kuat. Terima kasih Pak Doli, thank you banget. Bu Endah, terima kasih banyak. Bu Lulus, Pak Erwin, terima kasih banyak. Pak Eke, Pak Yordan, terima kasih dan semuanya terima kasih. Terima kasih Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kota Surabaya, thank you banget. Hari ini sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, saya undang Bapak Ibu guru untuk maju ke depan. Kami mau memberikan pujian bagi Tuhan. Monggo. Anak-anak yang di rumah, ini yang berdiri di depan ini ada Bapak Ibu gurumu. Mereka keren-keren dengan baju yang nuansa merah sama hijau. Kalian boleh lihat satu persatu nih. Aduh, kalau di sekolah kan nggak pernah pakai baju begini ya. Hari ini kalian bisa lihat, tapi lewat layar ya. Luar biasa mereka hadir di sini. Mereka berjerih lelah buat kalian sehingga Natal ini bisa berjalan, ya. Sampai nggak tidur, sampai pegel-pegel, tapi semuanya demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kembalikan semuanya itu untuk Tuhan.
biar hidupku berkenan padamu. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.